Peletakan batu pertama kampus 2 Pondok Pesantren Baitul Quran Al-Jahra yang berada di Dusun Kebaran Kelurahan Tawananom tidak lepas dari keluarga besar Hasapari, seorang pengusaha bahan bangunan. Keluarga besar Hasapari mewakafkan tanahnya untuk menunjang dan kemajuan pondok dan anak didiknya. Selain mewakafkan sebidang tanah, Hasapari juga memberikan bantuan 500 sak semen. Dalam sambutannya, Hasapari menyampaikan ucapan terima kasih kepada Khan Nur Wahyudi sebagai pembina pondok atas diterimanya wakaf dari keluarga besarnya. Di tempat yang sama, Khan Nur Wahyudi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesarnya kepada keluarga besar Hasapari. Ini amanah yang harus saya lakukan. Setelah peletakan batu pertama ini, semoga segera kami bangun kampus 2 ini. Wakil Bupati Kang Suyat yang didampingi anggota Komisi Agaguk juga menyampaikan rasa kagumnya kepada Pondok Al-Jahra, terutama kepada Khan Nur Wahyudi yang terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak didik di Pondok Pesantren Baitul Quran Al-Jahra. Keponakan saya ngalungi bunga, saya nggak pernah Mbah Yudi oleh bunga nih. Maka tadi dikalungi bunga oleh keponakan saya yang lama nggak ketemu. Aduh, gitu. Kehadiran kepada kasih dari kita semua kepada beliau. Untuk Wakil Bupati, Bapak Polisi, Bapak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu. Sebagai sarana untuk pembangunan pesantren modern Baitul Quran Al-Jahra. Semoga Allah SWT melancarkan usaha kita. Amin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayak rencana dari pembangunan ini nanti sebenarnya berapa sih, berapa lokasi, terus dia bentuknya pesantren atau apa dan lain sebagainya untuk spesifiknya Pak? Yang dibangun itu namanya markas. Markas itu artinya pusat, sehingga tidak hanya masjid tetapi juga dengan spek atau komponen lain. Ada masjid, ada rumah imamnya, kemudian ada lokal kelas, asrama yatim, bahkan ada toko untuk dibikinkan sebagai tempat untuk bantu operasional, kira-kira begitulah. Kemudian ada klinik dan ada asrama yatim dan perlengkapannya, sehingga nanti benar-benar ini menjadi khidmah untuk masyarakat di sini, kebutuhan sosial, agama dan seterusnya itu terpenuhi, kira-kira seperti itu. Filosofisnya ingin menjadi bagian bagaimana pusat atau markas ini menjadi bagian yang bisa membantu masyarakat di sini dari sisi sosial, keagamaan, pendidikan, lengkap gitu. Kalau santri yang tertampung nanti berapa ini Bapak? Kalau santri tertampung sebetulnya kalau melihat asrama tidak terlalu banyak, tetapi nanti kan kita berharap untuk dikembangkan bisa menampung ratusan, karena masjidnya cukup besar, insya Allah ada 300 meter persegi, insya Allah menampung ratusan santri, insya Allah. Dan biasanya memang berikutnya itu dikembangkan, karena memang kalau di tempat yang nyaman seperti ini kan kondusif untuk pesantren itu. Magetan tuh kondusif untuk nyantri, sehingga udaranya sejuk, sehingga tempatnya apalagi seperti ini view-nya bagus, sehingga nanti dikembangkan. Jadi harapan kami dari yang akan dibangun ini bisa dikembangkan berikutnya sehingga bisa menampung santri-santri yang lebih banyak. Tanggapannya dong terkait ini kan hibah gitu dari masyarakat seperti itu. Iya, nama kalau tanah kan istilahnya wakaf ya. Wakaf, ya. Wakaf, bahasa kami itu wakaf. Ya. Karena donatur dari pihak Wami juga mengatakannya wakaf. Wakaf. Kalau hibah itu beda artinya dengan wakaf. Karena tanggapan hal itu tersebut Pak. Hal tersebut tanggapan seperti apa dari jenengan? Tentang adanya wakaf dan sebagainya ya, dari masyarakat. Jadi dengan wakaf ini kan semakin mensinergikan, karena untuk membangun sebuah masyarakat madani, masyarakat yang maju itu memang harus ada aktif kegiatan dari civil society, lembaga-lembaga
tidak hanya mengandalkan pemerintah, karena pemerintah kan punya keterbatasan juga, sehingga dengan adanya wakaf dari masyarakat, dari personal, ada yang wakaf tanah, ada yang wakaf bangunan, ini sangat memberikan arti dalam kehidupan masyarakat kita untuk menumbuhkan sikap kepedulian sosial, perhatian terhadap pendidikan, bahkan perhatian kepada peningkatan kesejahteraan dari masyarakat dari sisi spiritualitas. Karena saya melihat bahwa spiritualitas itu, kesolehan masyarakat itu sangat menentukan bahagia, Pak. Indonesia itu termasuk negara yang bahagia, Pak, walaupun dari sisi ekonomi kalah sama Eropa, tetapi bahagia. Kenapa? Karena adanya spiritualitas, adanya kesolehan pribadi, adanya keimanan. Ini yang membuat masyarakat kita itu bahagia sebetulnya kalau dibanding dengan masyarakat-masyarakat yang secara materi maju, tetapi karena tidak ditopang oleh spiritualitas, oleh keimanan, maka mereka walaupun maju secara ekonomi, secara materi, tetapi tidak mendapatkan kebahagiaan. Ya. Tapi masyarakat Indonesia itu luar biasa. Nah, ini wakaf seperti ini ikut memberikan andil dalam sebuah konstruksi pembangunan masyarakat yang maju. Pak Wabub, tanggapan terkait kegiatan hari ini, Pak Wabub? Pemerintah tentu harus menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kami, kepada para pewakaf, kepada yayasan atau pengelola pondok pesantren. Ini salah satu bentuk sinergi dalam rangka menopang kolaborasi sinergi untuk mencapai maksud dari tujuan kita bernegara adalah untuk menciptakan kesejahteraan. Tapi sebelum ke sana, ini adalah alat untuk memajukan masyarakat kita, karena pondasi pilar utamanya adalah pendidikan. Jadi ini sangat diperlukan, terutama juga untuk Magetan dengan visinya, Magetan yang mau nyaman, maju, berkelanjutan. Nah, ini yang mendasar sekali saya kira kontribusinya untuk tujuan atau visi tersebut. Nah, untuk membina atau mengembangkan kolaborasi itu nanti misalnya kita dalam mengembangkan kewilayahan, misalnya kalau di sini ada pusat-pusat pendidikan atau keagamaan, sekitar di sini harus apa dan sebagainya. Nah, ini pemerintah harus turut memikirkan supaya juga menjadi kesesuaian yang harmonis. Kalau tadi saya sempat menyinggung ada pemerintah rencana ada program pengendalian banjir di Skarcity, bentuknya mungkin nanti waduk atau embung yang di sana ada dalamnya ada ditaburi ikan misalnya, yang itu bisa untuk wisata dan sebagainya, tentu akan menjadi harmoni ya, harmoni yang bagus untuk lingkungan sekitar sini, sekaligus untuk memperbaiki kualitas lingkungan kita. Yang pasti ini bukan lahan LBS, Bang, ya? Lahan baku sawang, ya? Siap. Enggak gini, jadi pemahamannya kalau soal LBS misalnya dan sebagainya itu, jadi yang tidak boleh itu kalau LP2B, Mas. Jadi itu sebenarnya itu. Tapi kalau yang LBS, LSD dan sebagainya sebelum ditetapkan itu prinsipnya masih bisa diurus. Ya, bisa untuk dialihfungsikan. Yang pasti sini tidak termasuk itu, Bang, ya? Insya Allah tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salatan tulki baru bawa ikata, kulubil kafirin wa tawiyyu yamatin ifina sarra dhalimin. Allahumma qir lana dzunubana wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika. Jempol. 1, 2, 3.